Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara membongkar mesin Mio Soul GT125 dengan kendala sekarang loss kompresi dan kendala sebelumnya ini motor berasap di bagian knalpotnya. Langsung saja kita proses pembongkaran. Kita lepas bagian jok, kemudian kita lepas selang injektor menggunakan obeng min. Tinggal kita angkat saja ke atas. Kemudian untuk di bagian kleman, filter, kemudian kabel gas kita lepas menggunakan kunci L3. Usahakan kunci L-nya yang bagus, jangan yang biasa. Kalau misalkan kunci L yang biasa nantinya selek si bautnya. Kemudian tinggal kita lepaskan selang gasnya, kemudian selang hawa kita lepaskan juga seperti ini. Kemudian tinggal kita sediakan kunci 10 untuk melepas manipul ya, manipul. Nah, ada plat penahan selang hawa, kemudian kita lepas soket injektornya. Kalau misalkan keras tinggal kita tekan klipnya sambil kita angkat ke atas seperti ini. Jangan ditarik kabelnya tapi soketnya. Kalau ditarik kabelnya nanti kabelnya patah. Kemudian TPS-nya juga kita lepaskan seperti ini. Nah, di sini ada semacam bonit. Kemudian lepaskan kabel massa ya menggunakan kunci 8. Bautnya boleh kita pasang lagi supaya tidak tertukar. Kemudian selang O2 kita lepaskan. Soket ya, bukan selang, soket O2 dan soket ECT kita lepaskan. Nah, kemudian tinggal kita lepaskan juga kop busi ya, kop busi kita lepaskan. Nah, kemudian kita lepaskan cover magnet menggunakan obeng ketok PH3. Ini dengan cara ditodong ya pembongkarannya. Kalau mau lebih mudah, teman-teman bisa pisahkan dengan rangkanya, itu sangat mudah sekali. Namun di sini saya mentutorialkan cara bongkar mesin tanpa harus memisahkan mesin dari rangkanya. Kemudian kita lepaskan knalpot menggunakan kunci 12 ya. Nah, setelah itu kemudian tinggal kita lepas juga baut-baut cover menggunakan kunci 10 ya, 10. Nah, untuk yang dalam ini kan masih baut sekrup ya, kita gunakan obeng PH3. Kemudian yang depan kan agak pendek, jadi kita gunakan obeng ketok yang pendek. Kita sambung pakai kunci 8 ring pas supaya terjangkau. Nah, setelah kendor semua tinggal kita lepas cover di bagian blok magnetnya juga. Nah, menggunakan kunci 10 ya. Nah, alangkah baiknya kipas magnetnya dibuka dulu. Soalnya kalau nggak dibuka ini agak-agak susah nih. Harus memaksa kalau nggak dibuka tuh. Saya bongkar seperti ini tidak ada celah nih. Belum ada celah ya, terhalang oleh kipasnya. Bisa sih bisa, cuman harus dipaksa nantinya. Biar kita nggak memaksa, jadi kita pasangkan dulu seperti ini. Kita buka dulu kipasnya supaya leluasa membongkarnya ya. Kita lepas menggunakan kunci 10. Nah, setelah itu tinggal kita lepas. Dan sangat mudah sekali setelah kita lepas kipasnya tuh udah terlepas. Kemudian tinggal kita lepas cover engine sebelah kirinya, tinggal kita tarik ke depan ya. Kalau ke atas susah, itu harus ke depan. Nah, setelah itu tinggal kita lepas bagian kop headnya menggunakan kunci 10. Nah, kita lepaskan. Kita sambil goyang-goyang. Nah, udah terlepas. Nah, ini masalahnya, rantai keteng sampai lepas. Ini penyebab motor loss kompresi ini ya. Lepas seperti ini teman-teman. Kita cari masalahnya kenapa bisa lepas ya. Kita buka headnya. Murnya kita lepas menggunakan kunci 12 dan kunci L5 ya. Yang 4 itu 12, yang di pinggir itu kunci L5. Nah, dan untuk ringnya itu menyatu ya, kotak seperti itu. Kalau yang L5, baut L5 itu ada ring juga. Jadi berhati-hati, takutnya jatuh ke bawah ya, ke dalam mesin begitu teman-teman. Nah, oke, setelah itu tinggal kita lepaskan mur baut ya, baut gigi sintrik menggunakan kunci 10. Kita tahan seperti ini. Nah, udah terlepas. Tinggal kita tarik saja ya teman-teman. Nah, headnya tarik ke depan bukan ke atas. Nah, oke, ini sudah terlepas. Tinggal kita lepas tensioner, lidah tensionernya. Kemudian blok piston kita lepaskan juga. Nah, kita tarik seperti ini ya. Nah, di sini untuk penarikannya juga harus berhati-hati. Nah, di sini ada macet di bagian bawahnya ya, karena banyak kerak teman-teman. Banyak kerak di bagian blok piston yang bawah.
Jadinya kalau dilepas seperti ini agak macet tuh. Oke, kemudian tinggal kita lepaskan pistonnya. Kita lihat ya seperti apa. Kita lepas dulu sepi pengancingnya menggunakan obeng min kecil saja. Nah, setelah itu tinggal kita lepas pennya ya. Harusnya mudah karena ini sudah berkerak pistonnya, jadi lepas pennya juga susah ya teman-teman. Jadi harus ada dorongan pakai ketukan. Nah, oke, ini udah terlepas tuh. Lihat, ini banyak kerak. Ini akibat dari piston ataupun ring piston sudah jelek. Ini ring piston ada yang ngancing-ngancing juga ya. Nah, ini jadi wajib ganti ini sebenarnya ya. Dan mau kita ganti juga teman-teman. Nah, kerak tuh di bagian atasnya itu akibat dari pembakaran apa coba? Itu akibat dari pembakaran oli. Oli yang terbakar jadinya berkerak. Kemudian kompresinya udah loss ya. Bisa teman-teman lihat di bagian belakang pistonnya itu udah banyak hitam-hitam seperti itu. Ada pembakaran yang tembus ke belakang. Jadi teman-teman wajib ya ganti piston. Kalau misalkan blok pistonnya masih bagus. Kalau misalkan blok piston masih bagus tapi udah gandat, ganti piston aja itu tidak sembuh sempurna. Jadi harus ganti satu set blok pistonnya ya teman-teman. Nah, ini masih bagus, cuman udah ada aus ya diameternya. Jadi wajib kita ganti satu set sama blok pistonnya. Kemudian kita cek di bagian klepnya tuh bocor teman-teman, akibat banyak kerak ya. Tuh bocor. Nanti kita skir ulang, kita bersihkan aja kerak-keraknya ya. Kemudian sekarang tinggal kita lepaskan semua komponennya. Kita lepas platnya menggunakan kunci A5. Nah, seperti ini. Kemudian kita lepas bagian pen rocker armnya. Kita pukul dari sini ya. Tuh udah terlepas pennya. Dan untuk rocker armnya bebas ya. Bebas karena bisa dibolak-balik. Yang in, yang X itu bisa saling bolak-balik. Kemudian saat melepas noken as kita posisikan overlap. Nah, kalau nggak overlap nggak bakalan bisa. Nah, oke, kemudian tinggal kita lepas pin dowel boss center ini ya. Kita tahan menggunakan kain di bawah. Sediakan kunci sok, tinggal kita ketuk dikit aja udah terlepas pinnya. Nah, seperti itu cara pembongkarannya ya. Mudah, pasti bisa teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita lepaskan klepnya. Tuh batang klepnya seperti ini, kondisinya masih bagus, cuman berkerak saja. Di bagian squeeze nya juga berkerak banget. Nah, kemudian sekarang tinggal kita cari masalahnya. Masalahnya apa? Itu si rantai keteng bisa lepas seperti itu, apa akibatnya? Nah, dan akibatnya dari sini penekan tensionernya itu kok bisa jadi ke atas seperti ini, padahal ini nggak pernah dibongkar sama sekali. Berarti masalahnya ini nih, ini adalah sumber masalah kenapa rantai keteng bisa lepas. Nah, kita coba putar, ini masih benar ya, diputar-putar ini masih ngunci. Tapi coba kita kasih tekanan yang berlebihan, coba ya, apakah dia mengunci atau tidak. Nah, kita pukul di sini. Tuh, dan ternyata ketika dikasih beban dia naik ke atas. Jadi seperti itulah masalahnya. Nanti untuk video perakitannya dilanjut part 2 ya.